Bismillahirrahmanirrahim. Akan dirasai oleh orang-orang yang sentiasa berada di sisinya, tetapi kasih terhadap seorang soleh begitu umum sehingga bukan saja daripada orang yang berada di sampingnya, bahkan hewan-hewan yang tinggal di laut dan di sungai pun turut mengasihinya, sehingga mereka pun turut berdoa. Ringkasnya, kasih sayang terhadap menjangkau daratan sehingga sampai ke lautan, dan ini adalah had tertinggi dalam cinta. Maka doa daripada hewan di hutan diketahui dengan lebih pasti lagi. Keistimewaan ketiga ialah surga dihiasi. Perkara ini telah dinyatakan dalam banyak hadis. Dalam setengah riwayat dinyatakan bahwa sejak dari awal tahun lagi surga telah mula dihiasi untuk Ramadan terhadap kedatangan seorang itu, maka sebanyak itulah persediaan untuknya diadakan terlebih dahulu, seperti persediaan yang dijalankan untuk perkawinan. Keistimewaan keempat ialah penangkapan syaitan-syaitan sangat jahat. Lantaran penangkapan ini, kekuatan dorongan maksiat akan berkurangan disebabkan mencurah-curahnya rahmat dan banyaknya ibadat yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Sudah tentu syaitan akan berusaha sedaya dengan sekeras mungkin untuk menyesatkan, sehingga maksiat juga akan bertambah pada bulan ini tanpa had lagi. Namun demikian sebaliknya, kita dapat saksikan dan dapat dipastikan secara keseluruhannya ialah perlakuan dosa akan sangat berkurangan. Beberapa banyak kaki arak yang tidak lagi minum arak semata-mata karena bulan Ramadan, dan demikian juga dengan dosa-dosa lain. Perlakuan secara terbuka akan berkurangan. Walaupun demikian, perlakuan dosa masih tetap wujud, namun kewujudannya tidak menimbulkan apa-apa persoalan terhadap kandungan hadis, karena hadis ini menyatakan bahwa syaitan-syaitan yang sangat jahat saja akan dirantaikan. Maka tidaklah heran kalau dosa-dosa itu adalah kesan daripada syaitan yang biasa. Dalam riwayat lain yang hanya disebutkan syaitan-syaitan tanpa dikhususkan kepada syaitan yang sangat jahat, walaupun syaitan-syaitan yang dimaksudkan itu merujuk kepada syaitan-syaitan yang sangat jahat. Ini adalah karena kadang-kadang sesuatu disebutkan secara umum di satu tempat, sedangkan pengkhususan terhadap perkara itu disebut di tempat yang lain pula. Oleh karena itu, tiada lagi apa-apa kemuskilan terhadap hadis tersebut. Sekiranya semua riwayat itu membawa maksud bahwa semua syaitan akan dirantaikan, maka keadaan maksiat yang masih juga berlaku tidak sepatutnya mencurigakan kita terhadap hadis tersebut. Ini adalah karena walaupun secara umum perbuatan maksiat adalah kesan daripada hasutan setan terhadap, tetapi disebabkan sepanjang tahun ini telah bersama dan bergaul dengan setan, maka kesan hasutannya yang beracun itu telah sebati dengan diri seorang. Nafsu kita telah sebati dengan hasutan itu, sehinggakan ketiadaan syaitan buat seketika tidak merasa lagi. Bahkan hasutan itu telah menjadi tabiat diri kita sendiri. Inilah sebabnya kita dapati orang yang banyak melakukan dosa-dosa di luar Ramadan, mereka jugalah yang melakukan dosa-dosa itu apabila tiba bulan Ramadan. Oleh karena itu, nafsu seseorang itu sentiasa bersamanya, karena itulah kesan hasutan syaitan pun berkekalan walaupun syaitan telah dirantai. Di sini terdapat satu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan melekat pada hatinya. Jika dia benar-benar bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Jika tidak, titik hitam akan kekal terus. Apabila dia melakukan dosa untuk kali kedua, maka titik kedua akan melekat pada hatinya, seterusnya sehingga seluruh hatinya menjadi hitam. Kemudian perbuatan yang baik tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Terhadap perkara inilah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, kalla barra'ana ala qulubihim. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselimuti kekotoran.
Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan, ambil pelajaran insyaallah. Insyaallah ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.